Tim anti bandit Polsek Tenggilis Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan seorang residivis pelaku curanmor. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku sudah beraksi di 10 TKP berbeda. Pelaku pencurian kendaraan bermotor di halaman Diskominfo Humas Pemkot Surabaya berhasil diringkus oleh tim anti bandit Polsek Tenggilis Polrestabes Surabaya. Pelaku bernama M. Hoiril, merupakan seorang residivis dan termasuk ke dalam daftar pencarian orang. Dalam konferensi pers Selasa 10 Oktober, Kapolrestabes Kombes Pol Pasma Rois melalui Kompol Mas Dawati Kapolsek Tenggilis Surabaya mengungkapkan pelaku curanmor menjalankan aksinya secara acak. Setelah menemukan sasaran dan memastikan situasi sekitar TKP, pelaku merusak kunci kontak dan setir sepeda motor menggunakan magnet dan kunci T, kemudian membawa kabur motor korban. Setelah tahanan itu kami periksa dan kami lanjutkan penyelidikan lebih lanjut kepada tersangka yang kami tahan saat ini, yaitu kehilangan sepeda motor KLX dari karyawan atau dari PT Pemkot Surabaya. Kemudian daripada hasil dari sepeda motor yang sudah dijual, motor trail bermerek KLX tersebut seharga 5 juta rupiah dijual daripada pelaku, dan pelaku ini sudah lebih dari 10 kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, termasuk bukan hanya di kota Surabaya namun juga di luar kota Surabaya. Jadi daripada pekerjaan daripada tersangka yang kami tahan pada saat ini. Selain mengamankan pelaku, tim anti bandit Polsek Tenggilis juga mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 1 buah kunci sepeda motor, 1 lembar STNK, dan 1 lembar BPKB, serta handphone milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Humas Polsek Tenggilis Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Seorang kakek berusia 68 tahun di Klaten, Jawa Tengah diamankan Satreskrim Polres Klaten karena terlibat aksi pencurian sepeda motor. Tersangka mencuri sepeda motor milik seorang pedagang es cincau yang tinggal di wilayah Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Klaten menangkap 8 orang tersangka pencurian sepeda motor pada Operasi Sikat Jaran Candi 2023. Di antara 8 tersangka yang diamankan, 2 orang lainnya merupakan lansia yang salah satunya berinisial MJ. Pria berusia 68 tahun ini mencuri sepeda motor milik seorang pedagang es cincau, warga Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Sebuah sepeda motor keluaran tahun 1995 milik korban dicuri tersangka MJ saat terparkir di halaman depan rumah korban dengan kunci sepeda motor masih menggantung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MJ mengaku nekat mencuri sepeda motor lantaran membutuhkan untuk membantu mobilitasnya ke tempat kerja. Pol AD4878LL beserta kunci kontak yang terpasang. Juga ada gerobak jualan es di situ, jualan es cincau. Dalam keadaan terparkir di halaman depan rumah korban menghadap ke arah dapur rumah dan kunci kontak dalam keadaan menggantung pada lubang kunci kontak sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 9 ketika korban pulang ke rumah selesai berjualan es, lalu sarapan, dan saat hendak mengambil sepeda motor di halaman rumah tersebut, pelapor melihat motor sudah tidak ada di tempat. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 362 KUHP, pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 9 tahun penjara. Humas Polres Klaten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Hari Museum Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya museum sebagai sarana pendidikan, penelitian, serta pelestarian budaya. Tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Hari Museum Nasional ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Museum se-Indonesia yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 1962. Musyawarah Museum se-Indonesia merupakan pertemuan penting yang dihadiri oleh tokoh-tokoh museum, pemerhati, serta pecinta museum, termasuk Dr. Andes Muhammad Amir Sutaarga yang dikenal sebagai Bapak Permusiuman Indonesia.
Hari Museum Nasional diperingati agar insan pengelola museum dapat memberikan pelayanan terbaik serta inovasi bagi kemajuan museum yang dikelola. Peringatan Hari Museum Nasional juga bertujuan agar anak muda sebagai penerus bangsa mau berkunjung ke museum untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Tercatat ada 439 museum yang bisa dikunjungi masyarakat di Indonesia. Museum tertua adalah Museum Nasional yang didirikan pada tahun 1778 dengan nama Perhimpunan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia. Awalnya, museum ini merupakan lembaga ilmiah yang mengoleksi benda-benda bersejarah, arkeologis, etnografis, dan geologis dari wilayah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, museum-museum di Indonesia mulai berkembang dengan berbagai tema dan koleksi. Museum di Indonesia juga terus berinovasi untuk menarik minat masyarakat. Bahkan beberapa museum telah menerapkan teknologi digital, interaktif, dan imersif untuk menyajikan koleksi dan informasi secara menarik dan edukatif. Pada Hari Museum Nasional tahun ini, yuk kunjungi museum-museum terdekat. Kita dukung pengembangan museum-museum di Indonesia agar semakin maju dan bermanfaat bagi bangsa. Presisi Utama akan segera kembali sesaat lagi.